Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajul Nasihin. Dan saya Nafal Qurasyid bin Khairi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aqsamul Quran. Menurut bahasa, pengertian Aqsamul Quran yaitu sumpah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan qasam. Adapun maksud penggunaan qasam adalah untuk memperkuat maksud sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang memiliki persis lebih tinggi dengan menggunakan huruf wawu, ba, dan ta. Sedangkan sumpah menurut istilah adalah sebuah pernyataan yang menguatkan dan menegaskan sesuatu dengan menyebut nama Allah dan salah satu dari sifat-sifatnya. Adapun rukun-rukun Aqsamul Quran itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fi'il qasam yang dimuta'addikan dengan huruf ba. Dalam percakapan sehari-hari atau dalam ayat Al-Quran, sumpah itu tidak terlalu lengkap mencakup rukun tersebut. Kadang-kadang fi'il qasamnya dibuang atau tidak disebut. Tetapi Al-Quran penggunaan huruf ba ini hanya terjadi jika fi'il qasamnya disebut. Contoh seperti dalam ayat An-Nur ayat 53 yang berbunyi wa aqsamu billahi jahda aimanuhum. Baik, adapun Aqsamul Quran yang kedua itu ada muqsam bih atau penguat sumpah, yaitu sumpah itu harus diperkuat sesuatu yang diagungkan oleh yang bersumpah. Misalnya dengan menggunakan lafaz Allah yang dicontohkan dalam surat Ayunus ayat 53, yaitu yang berbunyi wa yastanbi'unaka ahaqqu wa qul wa rabbi innahu lahaqqu wa ma antum bimu'jizin. Nah, adapun yang Aqsamul Quran yang ketiga itu ada muqsam alaih atau berita yang diperkuat dengan sumpah itu, yaitu ucapan yang ingin diterima atau dipercaya orang yang mendengar lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Seperti contoh dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 1 sampai 6 yang berbunyi wadariyati darwa falhamilati wiqra faljariyati yusra fal muqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi. Bahasan yang ketiga yaitu macam-macam Aqsamul Quran. Aqsamul Quran dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu qasam dhohir. Qasam dhohir adalah sumpah yang di dalamnya disebut fi'il qasam dan muqsam bihnya. Dua di antaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya sebagaimana pada umumnya yang karena dicukupkan dengan huruf jar berupa wawu, ba, dan ta. Nah, sedangkan qasam yang kedua adalah qasam mudmar. Qasam mudmar adalah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang menunjukkan sebagai jawaban qasam. Yang keempat yaitu makna qasam. Dalam mengkaji mengenai sumpah, Hasan Mansur dalam bukunya menjelaskan unsur mengenai adanya sumpah, yakni adanya fi'il yang bermuta'addi dengan ba dan jawab qasam. Bahasan yang keempat yaitu makna asam. Dalam mengkaji mengenai sumpah, Hasan Mansur dalam bukunya menjelaskan unsur mengenai adanya sumpah, yakni adanya fi'il yang bermuta'addi dengan ba dan jawab qasam. Fi'il yang bermuta'addi dengan huruf ba bisa dapat berubah jika sumpah banyak terjadi dalam pembicaraan dalam suatu surat pada ayat Al-Quran. Maka dibuang fi'ilnya yang hanya dicukupkan dengan ba saja, kemudian diganti dengan huruf wawu pada isim-isim dhohir. Yang pertama yaitu mukhatab yang tidak berasumsi pada mutakalim. Terus yang kedua yaitu saat dimana mukhatab itu meragukan pada perkataan mutakalim, maka disebutlah dengan istilah kalam tulabi. Dan yang ketiga yaitu mukhatab menolak pada perkataan pembicara yang disebut dengan kalam inkari. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Aqsamul Quran. Apa sih fungsi dari Aqsamul Quran itu? Aqsamul Quran adalah untuk memperkuat pernyataan, menegaskan kebenaran Al-Quran dan menggugah hati pembacanya. Bagi kita sebagai mahasiswa, belajar tentang Aqsamul Quran bisa membantu kita lebih paham isi Al-Quran, lebih yakin sama kebesaran Allah, dan lebih semangat buat mendalami ayat-ayatnya. Jadi, bukan cuma tahu artinya saja, tapi juga bisa ambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pembahasan yang keenam yaitu manfaat Al-Quran. Manfaat qasam. Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk menetapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Al-Quranul Karim diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Nah, kesimpulan dari penjelasan kita kali ini adalah sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran, di mana Allah bersumpah menggunakan namanya sendiri atau dengan hal-hal ciptaannya seperti waktu, tempat, dan makhluk lainnya. Sumpah ini bukan berarti Allah butuh bersumpah, tapi lebih sebagai cara untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan setelah itu sangat penting dan harus diperhatikan. Biasanya, sumpah ini digunakan agar manusia lebih fokus dan benar-benar memikirkan pesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Sekian presentasi kami dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.